Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontrol entuk yang nguntune entuk. Oke, saya mohon Kiai Kanjeng sehat-sehat, juga Mas Sabran beserta tamu kita malam ini. Sopo jenenge? Mas Yufrik Aldabaran dan juga Mbak Fia. Nanti tepat jam 1 saya mohon Cak Nun untuk juga ke panggung sambil siap-siap ya Kanjeng. Malam ini juga bulan ini ya, ini tepat peringatan reformasi, juga 6 tahun gempa, pesawat Sukhoi jatuh, Lady Gaga di Oke, kalau kita mengenang reformasi dulu, saya kira ada satu peristiwa yang saat itu diinisiasi oleh Cak Nun tetapi pada akhirnya tidak terlaksana. Mungkin saya mencoba untuk membuka kembali catatan sejarah ini. Ini kejadiannya nih. Ya walaupun sudah sekian tahun reformasi, orang lebih HP ini lebih ngomrot gitu ya. Yang pertama, Husnul Khotimah adalah judul naskah rumusan kecil sejumlah tokoh termasuk Cak Nun pada tanggal 16 Mei. Jadi sedino ya, Mei 1998 di Hotel Regent Jakarta, berisi saran agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dengan niat kesadaran dan konteks Husnul Khotimah. Lalu naskah dikonferensi perskan pada tanggal 17 Mei 1998 di Hotel Wisata Jakarta. Esok sorenya Mensesnek Saadillah Mursyid pada saat itu menyampaikan naskah itu kepada Presiden Soeharto. 2 jam kemudian Pak Harto memanggil Saadillah dan menyatakan bersedia memenuhi saran itu dan meminta dipertemukan dengan orang-orang yang menyarankannya untuk lengser ke Prabowo. Lalu pada tanggal 19 Mei 98 para penyusun naskah saran itu memenuhi permintaan Pak Harto untuk bertemu di Istana Negara dengan maksud perundingan cara turun jabatan yang terbaik bagi seluruh pihak. Komite reformasi merupakan cara turun yang diusulkan, namun kemudian disalahpahami banyak pihak sehingga akhirnya kekuasaan diberikan kepada wakil presiden yakni B.J. Habibie, Iming dan Kalingan ya. Nomor 2, mengakhiri abad 20 dan memasuki abad 21 ini, bangsa Indonesia sedang berada dalam problem-problem yang sangat besar, sangat mendasar, sangat serius dan benar-benar tidak bisa lagi ditunda-tunda proses penyelesaiannya. Ini nomor 2 konsep dasarnya. Ikrar Husnul Khotimah ini ditawarkan kepada setiap hamba Allah, terutama yang merupakan warga negara Indonesia. Ikrar Husnul Khotimah juga ditawarkan kepada siapa saja dalam kapasitas sekundernya, misalnya pejabat suatu pemerintahan, fungsionaris suatu parpol, usaha, jenderal, intelektual, seniman, dan lain-lain. Ikrar Husnul Khotimah ditawarkan berangkat dari rasa takut sebagai manusia yang fakir di hadapan Tuhannya. Ikrar Husnul Khotimah dibutuhkan oleh setiap orang, bukan milik seseorang atau suatu golongan. Setiap orang atau jamaah bisa menyelenggarakannya di mana saja dan kapan saja. Bahkan bisa tidak hanya satu kali, karena setiap hamba Allah senantiasa perlu mengontrol dirinya terus-menerus. Ikrar Husnul Khotimah harus sungguh-sungguh merupakan inisiatif rohani hamba Allah kepada Tuhannya. Artinya
berhusnul khotimah di hadapan Allah adalah transendensi rohaniah yang mengatasi identitas sosial, kelompok, partai, golongan, dan lain-lain sebagainya. Nah ini kira-kira seperti itu, dan ini panduan dasarnya ikrar husnul khotimah. Nanti kita bisa bisa kita lanjutkan lebih lanjut. Saya hanya mengingatkan pada saat itu tahun 1998, saat-saat seperti sekarang pernah terjadi peristiwa di ibu kota di Indonesia pada umumnya. Oke, sebelum melanjutkan, mohon satu nomor dari Kiai Kanjeng. Apa? Silakan Mas Islam atau apa iki mau wis berkuberkan Jomboro sing menep sithik satu nomor. Hasbunallah ya. Oke. والوالد
kasih. Ini untuk yang termin awal kita mau meminta Pak Supri, bener ya Pak namanya, sambil mungkin Mbak Pia sama Ki Kanjeng kencan lagunya apa di habis ini apa namanya di tengah-tengah apa, saya minta Mas Abrang untuk ketoknya diwawancarai kayak itu Pak Supri ini. Iki soalnya mau semari iki orang babar apa-apa mau ora wani ngene iki. Ketoke kalah umur apa piye iki dadi ya semari dan Pak Supri. Kalah umur. Jadi Pak Supri ini lahir di California. Ada sekian pengalaman kerja, tapi sing tertarik saya ini meneliti UFO. Eksopolitik dan eksoteknologi dan segala hal-hal dalam bidang ini sejak tahun 2010. Ini pokoknya urusannya sebenarnya ini hal yang kita bicarakan cukup lama di Mahiyah ya, terutama yang kita tugaskan kepada Sabrang untuk meneliti. Jadi pengisi kok ketemu iki Bu bule apa Yahudi apa Arab orang monggo Sabrang aja bisa bagiannya Pak langsung sana untuk Sabrang bisa oke ya apa sebenarnya mungkin kalau UFO sudah dengar-dengar, apalagi dengan kejadian Jogja Crop Circle kemarin yang bikin rame ya, dan pasti kita punya banyak pertanyaan, banyak apa sih tanda tanya. Tapi sebelum kita mau wawancarai Pak Supri ini sudah menyiapkan Pak Om atau Pak boleh aja Pak saja. Pak Supri sudah menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepada kita, dan saya yakin pasti kita semua punya banyak pertanyaan. Jangan mengandalkan saya, kalau pertanyaan langsung tunjuk gigi. Jadi merawat sendangan. Jadi saya persilahkan Pak Supri dulu. Tadi saya sudah dikasih preview kertasnya seperti apa Ahmad Beni. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Namanya wawancara berarti harus ada pertanyaan. Kami tertarik dengan segala hal yang ada kaitan dengan perubahan-perubahan mungkin yang akan terjadi di dunia ini, termasuk kehilangan semua kejahatan dari kelompok-kelompok Illuminati atau yang orang yang menguasai dunia. Dan dalam 1-2 tahun terakhir dapat banyak bantuan dari manusia dari planet-planet lain yang ada di sekitar kami. Loh gagap lah. Banyak istilah baru nih tadi. Mungkin apa namanya dimulai dari awal. Apa Pak Supri? UFO itu apa toh? Nah itu dulu. Ngono ya dari awal ya. Dari kasih bulanane macul ora ngerti UFO iki ya. Biar kita pada halaman yang sama lah istilahnya. Ya. Dari awal ini anggap nggak tahu Pak, UFO itu gimana sih sebenarnya konsep UFO itu? Ya, UFO artinya ya suatu objek yang tidak diketahui asal usulnya sebetulnya, tetapi pada umumnya kita anggap itu bahwa itu pesawat dari angkasa luar gitu ya, makhluk luar ya, dari planet-planet lain. Oke. Kalau kepanjangan UFO itu unidentified flying object ya. Objek terbang yang tidak diketahui. Ya. Nah kalau dari pengalaman kita ini keris mabur. Apakah seperti itu termasuk ya Pak ya? Karena itu terbang dan kita tidak paham apa itu. Ya, boleh. Tapi bertanya, bisa dikendalikan atau tidak? Oh, bisa dikendalikan atau tidak? Ini kita harus, maksudnya alangkah sangat baiknya kalau kita bisa sedikit menerjemahkan apa yang kita pahami di sini dengan istilah internasional itu tadi loh. Ya. Misalnya UFO, terus ono keris mabur, ono apa gundul apa sih? Banaspati, ono
berlebihnya sabun, boleh gombel, macam-macam seperti itu. Tapi sebelum kita keras kita gali dulu nih, kalau dari dunia barat dan dari dunia yang dipahami yang dirilis oleh Pak Zulfried itu, UFO itu pertama-tama asalnya dari mana kira-kira kalau dari teorinya itu? Ya kita tidak, karena itu UFO nggak tahu ya? nggak tahu ya. Harus tanya yang mengendalikan itu dari mana. Tapi ternyata memang ada banyak dari planet-planet yang cukup jauh dari sini. Kira-kira ngapain bisa ke sini, Pak? Kira-kira ya, sebenarnya mereka datang ke sini sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi, untuk mengawasi, lihat bagaimana perkembangannya di planet ini, karena mereka juga tertarik dengan perkembangan, bagaimana manusia bisa maju dan sebagainya. Seperti kalau kita misalnya ke Bali masuk Sangen, belok munyuk-munyuk. Ke Bonben ya? Bonben gitu ya, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau menunggu perkembangan manusia sampai pada tingkat tertentu itu bisa dihubungi mungkin gitu ya? Ya. Kalau kita Bonben, karena pertanyaan silakan loh. Wawancara diri aku. Kalau itu kalau Bonben biasanya banyak waktu di tempat lihat monyet karena lebih menarik daripada cuma lihat yang lain-lain yang sederhana. Burung biasa gitu. Tapi kalau monyet ya ada kegiatan yang oke. Kalau dari sejarah yang Pak Zulfried pelajari, pernah nggak dari makhluk-makhluk yang tidak diketahui UFO itu tadi berhubungan dengan orang-orang di bumi? Oh, sudah lama ada pengalaman dengan banyak hubungan. Ya, bisa kasih contoh atau ceritakan sedikit biar agak tercelek matanya. Ya, maksudnya sekarang maksudnya abad ke-20 atau jauh sebelumnya atau mungkin yang modern-modern aja. Ini Mbak Dewi lali jenenge kok. Maksudnya nggak sejauh-jauh, misalnya dari kalau kita kan kenalnya Area 51, X-File, kayak film ya. Terus ono Alien versus Predator. Kita bahannya Alien itu kita dicekoki dari film-filmnya seperti itu. Tapi sebenarnya yang dari bukti empirisnya itu seperti apa sih yang kalau yang saya pahamkan mungkin crash UFO di area di Roswell. Siapa Roswell, terus ada yang teorinya di Tunguska yang meledak itu katanya juga itu crash. Gimana Pak? Tolong di sharing sama kita. Ya memang ada banyak kejadian. Sebenarnya belum banyak yang nampak mau turun misalnya mendarat di sini keluar bilang halo apa kabar ya. Belum begitu banyak ya. Karena mereka masih belum siap untuk itu karena sebenarnya mereka takut kita akan menjadi panik. Manusia kalau mengerti takut mau panik ya. Panik ya. Bingung. Akan tetapi sebenarnya masalahnya terus terang tahun 1954 ada rapat yang antar makhluk luar dengan Presiden Amerika. 2 kali sebetulnya, ada kelompok yang kelompok A dan kelompok B berbeda-beda. Kelompok A sebetulnya itu orang jahat dari planet yang lain. Dia jahat, dia ingin menguasai dunia ini. Tapi dia tawar-menawar mau memberi teknologi untuk senjata maju sekali supaya pemerintah Amerika bisa punya senjata yang hebat dan sebagainya. Tapi timbal balik yang dia minta orang-orang yang bisa dipakai untuk eksperimen biologis, misalnya ambil telur atau pokoknya ingin tahu lebih banyak tentang DNA dan sebagainya manusia. Kelompok B, dia orang baik budi, dia tidak mau ada kejahatan sama sekali. Dia datang bilang, kami siap untuk memberi teknologi maju, energi gratis, semua orang bisa punya energi, tidak perlu BBM, sama sekali nggak perlu. Ada macam-macam mesin. Seperti kalau pernah lihat film Star Trek, ada banyak teknologi di situ. Itu benar, itu semua ada, bisa diberikan secara gratis pada manusia supaya tidak susah lagi. Tapi minta sesuatu yang penting, semua senjata nuklir dan semua teknologi nuklir tidak adakan. Karena mereka tahu bahwa senjata nuklir dan teknologi nuklir adalah bahaya, sangat bahaya. Setiap kali ada ledakan nuklir, itu ada semacam sesuatu terjadi pada alam semesta di luar bumi
yang kita tidak tahu tapi mengganggu. Tapi pemerintah Amerika pikir kami mau ada perang sama Uni Soviet pada waktu itu, komunis. Ya kita kalau tidak ada senjata nuklir bagaimana bisa kendalikan? Akhirnya pilih tim A, itu tim A ya, bukan B tapi A. Akhirnya dia masuk di dalam Area 51, dia membuat program secara rahasia dengan pemerintah Amerika, kerjasama untuk membuat UFO, mereka yang membuat UFO dengan informasi dari mereka. Ya. Itu yang terjadi. Jadi 2 kali pertemuan, ada 2 sifat yang terjadi. Ya, pertanyaannya itu adalah siapa yang paling atau menang pada akhirnya, bukan menang, yang pada akhirnya dilakukan itu yang jahat. Jahat ya. Ya. Karena utama pemerintah Amerika tidak mau meninggalkan senjata nuklir pada waktu itu. Oke, nah itu sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang. Belum ada pertemuan lagi? Oh, pasti pertemuan terus menerus karena kelompok itu kerjasama di dalam beberapa tempat yang rahasia. Oke, kalau begitu itu sudah cerita dari dulu ya bahwa artinya yang melaksanakan atau yang menang adalah yang jahat tadi, yang mengembangkan teknologi perang. Ya, sekarang pertanyaannya akan sampai kapan dari tabiat yang B tadi, yang A, itu akan berlanjut sampai kapan? Ya sebetulnya sekarang sudah hampir tidak ada lagi, sudah diusir, sudah dihancurkan, sudah ditaklukkan. Oke, mungkin ada indikasi atau contoh yang mengindikasikan ke kita bahwa kaum Nahdliyin angkasa itu mulai mengambil atau menghilangkan atau apa lah kata. Oke. Sebenarnya sudah lama sekali ada peringatan dari kelompok yang baik budi. Dia tidak aktif, tapi dia selalu datang untuk memberi tanda-tanda bahwa senjata nuklir itu bahaya. Mulai tahun 60-an, seringkali ada UFO muncul pada waktu malam di atas tempat rudal intercontinental ya, ICBM, Intercontinental Ballistic Missile namanya, ICBM. Itu muncul di atas itu, dan itu dimatikan, sebelum itu nggak bisa diluncurkan. Dari teknisi di situ perlu 3-4 hari sampai diperbaiki, bisa memperbaiki semua lagi. Itu terjadi tahun 60-an, 70-an dan sebagainya. Ini informasi yang baru datang pada saya hanya beberapa hari yang lalu. Sebenarnya perang dingin berakhir karena apa? Semua 100% dari semua senjata nuklir punya Amerika sama Uni Soviet tidak bisa dipakai, dimatikan. Ya. Dimandulkan, ya betul. Dimandulkan. Ada contohnya terbaru lagi. Nah itu terjadi tahun kapan perang dingin terakhir? Tahun 89 atau 90? Ya. Itu terjadi, itu berarti pada waktu itu sudah sadar, negara-negara maju sudah sadar bahwa mau apa lagi ini, punya kekuasaan, punya teknologi yang bisa matikan semua ribuan bom dan sebagainya sudah nggak bisa berfungsi lagi. Itu dari juga tahun lalu ada 11% dari semua rudal punya mereka suatu hari semuanya tidak berfungsi lagi. Katanya ada nuklir yang Cina yang hilang nggak jelas? Iya, itu sekitar 3 minggu yang lalu ada 1000 hulu ledak nuklir di Cina punya di bawah tanah, di dalam terowongan-terowongan di bawah tanah. Itu lenyap, cuma hilang. Itu dibantu dari teman-teman dari luar. Oke Pak Jeffrey, ini sampai pada titik bahwa kaum Nahdliyin angkasa ini juga akan bekerja membantu perubahan-perubahan yang lebih baik di bumi ini, terutama nanti kaitannya dengan di Indonesia, di Jawa dan sebagainya. Nanti Cak Nun juga saya harapkan bisa merespon ini semua. Ini kita dulu satu nomor dengan Pak. Ya saya minta apa? Hati matahari ya.
Oh, pada bulan. Ya, pada bulan. Jadi nuklirnya dicolong oleh Nabi ya. Muncul pada bulan, nah, kira-kira itu. Ini nanti kita perdalam lagi berkaitan dengan informasi itu. Terima kasih. Cahaya
sejak hati dahaga. Mohon maaf kalau ada gaduh-gaduh karena ini terakhir dibawakan tanggal 31 Mei 2011. Ya, jadi gaduh ya. Ini bukan karena dilupakan oleh makhluk angkasa ya, Jaka Suwira. Saya minta 2 diganti. Nah, kenapa saya minta lagu Padang Bulan Kiai Kanjeng dan Mbak Bia? Karena saya tidak boleh lupa hal-hal yang berguna bagi saya dan kita semua. Karena tanggal 17 Mei 14 tahun yang lalu, tahun 1998, itu tempat ini mau dibakar di sekolahan anak yatim Zaituna, terus rumah hidup ini dan semua komplek ini diancam akan dibakar, sehingga penghuninya Mbak In, Mbak Roh, Mbak Iza, Zaki semuanya sudah, semua anak-anak yatim juga sudah kita larikan, terus barang-barang terpenting juga sudah kita ungsikan. Ancaman itu karena saya dianggap membela Soeharto. Jadi saya tidak boleh lupa itu. Jadi urut-urutannya tanggal 12 Mei 1998 itu ada Padang Bulan di Jombang. Dan kita melakukan istighosah cukup lama dan besar-besaran karena besok pagi akan terjadi kerusuhan di Jakarta, sehingga pagi saya langsung ke Jakarta dan terjadi kerusuhan. Bukan karena saya datang terus terjadi kerusuhan, bukan karena saya sudah rencanakan sejak di Padang Bulan, tapi pokoknya begitu itu. Tanggal 13 kerusuhan di Trisakti, kemudian 11 itu Padang Bulan, 12 mulai kerusuhan di Trisakti, 3 pembunuhan mahasiswa itu, demo dan pembunuhan, penembakan dari jembatan itu yang sampai hari ini tidak bisa dilacak siapa yang melakukan, dan pelaku-pelakunya tetap akan kita jadikan calon presiden. Saking Rohman Rohimnya hati kita ini. Kemudian tanggal 13-nya melebar dengan penjarahan-penjarahan, toko-toko, dan saya berada di tempat itu di semua kerusuhan. Saya 13 kerusuhan. Pak Harto mulai ketakutan karena kalau sama mahasiswa dia sama sekali tidak takut, tapi kalau rakyat mengamuk dan menjatuh maka berarti dia hatinya hancur karena dia merasa gagal menjadi pemimpin. Kemudian tanggal 14 melebar ke luar kota, Solo dan lain sebagainya, terjadi pembakaran mal seterusnya. Kemudian 15-16 secara sporadis terjadi berbagai macam kerusuhan, tapi juga negosiasi-negosiasi. Semua pada kebingungan, TNI tidak satu, ada TNI merah putih, ada ABRI waktu itu, ABRI merah putih, ada ABRI hijau dan lain sebagainya. Ada Kiflan Zain di tempat hijau, ada Safri Samsudin, kemudian yang di merah ada Edi Sudrajat, ada beberapa jenderal yang lain. Saya waktu itu tinggal dengan Mbak Via di Kelapa Gading, dan Kelapa Gading itu pecinan. Ada 2 pecinan di Jakarta, ada kota Cina di Jakarta, yang satu Glodok, yang satu Kelapa Gading. Glodok hancur lebur, Kelapa Gading aman karena ada saya di sana. Saya artinya perusuh-perusuh tidak tega sama saya, sehingga setelah selesai kerusuhan Cina-Cina semua berkumpul, saya sama Mbak Via diundang untuk menyatakan terima kasih, dan saya bingung matur nuwun napa niki, soalnya tidak ada kerusuhan di sini karena mereka bekewo sama saya. Saya tidak tahu yang sebenarnya terjadi apa, tapi pokoknya seperti itu kejadiannya. Terus tanggal 17 saya mendengar di sini rusuh, kemudian waktu itu saya bikin di sini, di ruangan ini sebelum dibangun ini, saya memanggil yang sekarang orang yang jadi ketua SAR sekarang, Mas Broto Seno, dengan pangapnya dan beberapa menterinya.
dalam aktivisme Jogja pada waktu itu untuk membuat Pisauwanan Agung, mengumpulkan 1 juta rakyat Jogja di alun-alun. Nah, saya Brotoseno bekerja keras mengumpulkan, dan nama itu yang bikin saya Pisauwanan Agung itu baru pertama kali terjadi dan belum pernah lagi terjadi, dan belum pernah ada kata Pisauwanan Agung. Itu harus dilahirkan kata-kata itu oleh turunan raja-raja terbesar Jawa. Bapak orang sing semacam ya. Terjadilah, dan di Pisauwanan Agung itu terjadi di alun-alun. Saya pas di Jakarta, karena saya memang ngurusin Jakarta. Disitulah saya difitnah. Di acara yang saya bikin itulah saya difitnah bahwa saya orangnya Soeharto. Maka kemudian kasihan ini mau dibakar dan seterusnya. Kemudian tanggal 17 ketika tempat ini mau dibakar, saya rapat jam setengah 10 malam dengan Nurholis Majid, Malik Fajar, Utomo Dananjaya, dan 2 orang lagi. Kami berlima menyusun surat kepada Pak Harto, menganjurkan agar Pak Harto sesegera mungkin turun meletakkan jabatannya sebagai presiden, dan kita kasih 4 formula atau 4 cara. Nah, tanggal 18 besok pagi itu kita konferensi pers di hotel wisata di sebelah baratnya Hotel Hari, dan saya yang ngaji, saya yang memimpin doa, saya yang ngajak mereka menangis dan seterusnya. Tanggal 18 pagi itu juga kita kasih tanggal 19 pagi surat itu kita kasih secara resmi kepada Menteri Sekretariat Negara, yaitu Bapak Saadillah Mursyid. Kemudian sekitar jam 1 siang surat itu langsung dikasihkan kepada Pak Harto, yaitu tanggal 18 Ba'da Isya Pak Harto telepon Mbak Dia, karena tidak ada saya, karena telepon Cak Nur dan telepon saya, dan menyatakan terima kasih atas saran untuk turun, dan dia bersedia untuk turun. Kemudian dia mengatakan kalau bisa turunnya saya, gantinya presiden ini jangan sampai menimbulkan kerusuhan apa-apa, harus kita jaga bersama, maka saya mohon ditemani untuk meletakkan jabatan. Maka paginya kita diminta ketemu oleh Pak Harto, 5 orang yang tanda tangan surat meminta Pak Harto turun itu, ditambah 4 orang supaya jumlahnya seolah-olah seperti Wali Songo. Ditambah Gus Dur, ditambah Pak Aliafi, ditambah saya lupa 2 orang yang lain. Enggak, Pak Wiranto termasuk yang kita panggil pada waktu itu. Prabowo juga kita panggil pada waktu itu. Gus Dur orang yang paling nikmat dalam pertemuan itu, karena dia dalam 1 jam pertemuan 55 menit tidur. 5 menit terakhir dia bangun. Setelah saya ngomongin Pak Harto untuk supaya turun dengan guyon, dan Pak Harto tertawa, seneng. Terus ditambah Cak Nur ngomong, kemudian ditambah Pak Aliafi ngomong, kemudian terakhir Gus Dur. Setelah terbangun, Gus Dur ikut ngomong, ya saya pokoknya nganut saja sama Cak Nur sama Cak Nun. Saya itu seneng, pokoknya ada adik-adik saya sesama orang Jombang ini bisa mengantarkan saya ketemu orang yang semula saya kira itu bukan manusia, ternyata manusia. Gus Dur menunggu. Terima kasih, assalamualaikum, turun. Itu terjadi pada tanggal 19 pagi. Ini saya sekedar mengingatkan, saya tidak, artinya gini, saya tidak boleh lupa bahwa saya nyun sewu, saya disuruh Tuhan untuk ngomongin Pak Harto agar dia turun, karena tidak mungkin ada orang lain yang ngomongin dia, karena orang yang lain adalah orang-orang yang hebat. Dan kalau Pak Harto berhadapan dengan orang hebat, dia lebih hebat. Maka orang hebat harus dihadapi oleh orang lemah. Karena kalau orang hebat melihat orang lemah, dia menjadi lemah lembut. Maka dia kemudian menuruti kelemahan itu. Mau caranya wong seki, menunggu. Pak Amin Rais kita larang untuk ikut dalam pertemuan 9 orang itu, karena alasan saya Pak Amin Rais itu seekor singa dan macan yang luar biasa dahsyat. Dan kalau Pak Amin Rais ikut ketemu Pak Harto, maka Pak Harto
akan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja singa dan raja macan. Maka sebaiknya singa jangan bertemu dengan macan supaya bisa terjadi negosiasi yang sebaik-baiknya. Akhirnya Pak Amin tidak ikut, kita tinggal di Jalan Indramayu nomor 14 pada waktu itu. Dan seterusnya saya tidak akan cerita banyak, saya cuma ingin mengingatkan bahwa ini nanti akan terjadi lagi segala sesuatu yang sangat penting yang menyangkut negara kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, untuk itu kita kembalikan ke UFO. Di UFO ini arep mendarat ning bumi apa arep tetep ning planet-planet? Monggo pembicaranya akan di arep kemana. Saya kembalikan supaya kita tidak lupa aja pada peristiwa Mei. Besok pasti ada koran TV yang ngomong mengenai reformasi, dan jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang saya omongkan tadi disebut, karena mereka tidak mengerti apa-apa mengenai reformasi. Mereka bukan pelaku, mereka adalah penjual tembung jari. Jari ini. Gila wakola kasarati anwaun wa askar. Monggo saya kembalikan, saya mohon maaf kepada Pak Jubri. Jubri mana ya? Luwih akrab. Kita tambahi aja karena sudah 27 tahun hidup di Jogja dan Solo. Kita tambahi malam hari ini namanya Pak Jubrianto. Yes. Jubrianto Al-Jabar. Silakan, pertanyaannya dikembangkan lagi, dan Mbak Pia sama Kiai Kanjeng siap satu lagi, Pak Jubri. Terima kasih. Bagaimana pada waktu di Perang Dingin. Apa terus kemudian yang terakhir? Perang Dingin ada ya, pada prinsipnya itu makhluk-makhluk itu memberi peringatan bahwa jangan main dengan nuklir, karena perang nuklir, senjata nuklir, dan sebetulnya juga pembangkit listrik dan nuklir juga mengeluarkan semacam partikel-partikel dan butir-butir yang tidak kita tahu, tapi katanya mereka itu bahaya juga. Tetapi saat ini, ya sekitar 2 tahun yang lalu, walaupun sebelumnya mereka cuma mengganggu sedikit, lihat-lihat seperti di kebun di bumi. Tapi mulai 2 tahun yang lalu dia dapat semacam mandat dari konfederasi atau dari pusatnya untuk mulai lebih aktif untuk membantu manusia, karena kelihatannya situasinya sudah sulit dengan yang menguasai, dan ada kemungkinan ada perang lagi dan sebagainya. Ya, karena selama 2-3 tahun terakhir ada upaya untuk memicu perang lagi, perang dunia ketiga antara Israel sama Iran atau dari mana, dengan melibatkan Rusia atau China dan sebagainya. Tapi mereka datang dan mengatakan bahwa tidak akan ada senjata nuklir akan meledak lagi. Dari apa saja upaya, bagaimana upayanya akan dihentikan. Ya masuk lagi, ya semuanya ada, dan seperti senjata nuklir dari China yang dihilangkan, ada kapal selam yang juga hilang, ada banyak seperti itu, banyak kasus yang sulit diungkap karena media massa tidak mau ada informasi ini, karena media massa dikendalikan dari yang jahat juga. Bagaimana lagi? Nah, ini kan mungkin perkembangannya bisa cabangnya banyak ini. Saya menawarkan teman-teman mau lari kemana. Ini kan bisa kita ada beberapa kemungkinan, misalnya ada pemetaan bagaimana hubungannya dengan Illuminati dan Freemason. Kemudian apakah yang positif dan negatif ini, apakah mereka sudah berseteru sebelum datang ke sini sehingga mereka masing-masing punya agenda di sini. Nah, mungkin bisa mengelaborasi sedikit tentang ini. Ya, yang makhluk yang negatif, yang jahat itu sekarang katanya sudah habis, tidak ada lagi, sudah
beberapa tempat yang dihancurkan. Ada yang paling jahat itu disebut reptoid, berarti dia bentuknya seperti reptil, kepalanya seperti reptil. Mereka punya pangkalan atau pusat di bawah laut, 3 tempat sudah dihancurkan dari Andromeda, dari planet-planet yang lain sudah menyerang di situ dan sudah dihancurkan 3 tempat. Katanya mereka tinggalannya ratusan yang tersebar kemana-mana, tapi mereka hampir habis. Masalah Illuminati yang manusia yang jahat itu hampir juga habis juga karena mereka kehabisan uang, terpojok dan tidak ada tempat lagi untuk lari karena banknya yang mereka punya sudah hancur, sudah tidak ada uang lagi karena dunia mulai menyerang mereka. Semakin banyak orang yang punya kesadaran tentang kejahatan yang dilakukan selama ratusan tahun. Mereka menguasai energi, menguasai farmasi atau obat, menguasai banyak sektor komersil dan sebagainya, sehingga itu hampir habis juga. Kalau crop circle itu yang bikin positif atau negatif dan tujuannya apa kira-kira? Saya kira crop circle semua dibuat dari positif. Tujuannya untuk memberi tahu informasi, kadang-kadang itu seperti disandikan, itu kadang-kadang lama untuk mengerti artinya apa. Ada yang punya bentuk yang hubungan matematik yang menarik sekali, tapi pasti dibuat dari makhluk yang punya intelijensi tinggi yang mengerti macam-macam. Ada ribuan crop circle yang dibuat, ada yang bagus dibuat, sulit sekali, ada 500 lingkaran dibuat hanya dalam waktu 1-2 menit atau 5 menit, 10 menit. Di terang siang hari dekat sama jalan besar, tahu-tahu muncul. Berarti itu sesuatu yang tidak mungkin dibuat dari manusia. Memang ada beberapa yang dicoba dibuat, tapi selalu kasar dan jelek, yang dibuat dari orang-orang yang ingin membuat sensasi. Oke, tadi kita sudah masuk kalau ini angel lah kalau nyambung kita sudah berikan menarik sebenarnya. Tapi kalau pernah ada nggak dalam rekod itu UFO yang datang ke Indonesia? Ya, saya tidak tahu, saya tidak pernah lihat sendiri, tapi katanya ada yang pernah muncul, ada beberapa teman yang pernah bilang menyaksikan itu. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan orang ini. Selain Chris Mabur, selain Chris Mabur lebih besar ya, yang bentuknya seperti piring ya. Oke. Kalau menurut Pak Jupri sendiri, Juprianto, crop circle yang terjadi di Jogja kemarin itu beneran atau menurut pendapat Pak? Kebetulan saya pada waktu itu tidak sempat untuk lihat sendiri, saya nggak bisa menganalisis dari saksi mata. Ya, saya pernah dengar bahwa tidak ada itu pas musim hujannya sekitar bulan Februari kalau nggak salah atau Maret, itu tanahnya lunak dan tidak ada jejak kaki-kaki. Kalau dibuat dari orang pasti banyak sekali jejak kaki, katanya tidak ada, tapi saya tidak tahu, saya tidak lihat sendiri ya atau tidak. Coba diyakinkan. Oke. Kalau saya lebih tertarik pada perubahan yang lebih baik tadi. Nah, saya baik Pak Jupri maupun Sadrang ya, saya justru ingin kira-kira predik. Ilmu kan untuk memprediksi ya, bukan artinya kita mempelajari dan sebagainya, itu kan dalam rangka memiliki bayangan ke depan seperti apa ya. Kalau tadi yang jahat-jahat sudah mulai hilang gitu ya, dimusnahkan dan sebagainya, kira-kira harapan ke depan itu kalau dari sisi waktu ini 100 tahun meneh apa 100 tahun meneh ya ngopo didiskusikan terus mati ya. Kira-kira apakah dalam waktu pendek atau seperti apa kemungkinan peristiwa-peristiwa yang
bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan oleh semua manusia dari keterlibatan makhluk-makhluk asing yang tadi membantu perubahan di dunia ini. Silakan Pak. Ya, mungkin juga Sabran bisa merespon itu. Oke, yang cukup yakin akan terjadi dalam 6 bulan atau 8 bulan akan datang, berarti dekat sekali, bukan 100 tahun. Ya. 6 bulan, iya, 8 bulan, dan itu tidak hanya dibantu dari makhluk luar, tapi dari manusia sendiri, dari kami sendiri. Dengan semakin banyak orang sadar dan punya collective consciousness atau kesadaran kolektif dari seluruh dunia, dan itu dibantu banyak dari teknologi internet yang bisa menyambung ke sini ke sana di semua dunia. Bank-bank yang di Barat, di Eropa, di Amerika akan hancur. Sistem ekonomi akan dinolkan. Semua bank dan sistem ekonomi di dunia akan dinolkan dan dibuka lagi. Sudah dipersiapkan sistem ekonomi baru, ekonomi yang berdasarkan nilai manusia, nilai barang daripada hutang. Sehingga akan ada zaman emas yang mungkin akan datang dengan itu. Dengan kedua, ada banyak harta yang akan dilepaskan. Jepang sendiri punya uang cukup banyak yang dia lepaskan. Dia sudah menyatakan bahwa dia bersedia untuk lepaskan uang cukup untuk setiap orang dari 7 miliar manusia di bumi ini, supaya setiap orang bisa dapat 1 miliar rupiah. Tidak akan diberikan pada manusia, pada setiap orang, tapi dikeluarkan untuk proyek untuk memperbaiki sebuah sistem pertanian atau transportasi, kereta api yang cepat atau terowongan atau apa. Banyak sekali proyek seperti itu yang bisa berguna. Yang makhluk dari luar mau memberikan teknologi yang energi gratis, tidak perlu lagi pakai BBM, pembangkit listrik untuk setiap rumah bisa punya yang tidak pakai BBM, tapi malah keluarkan listrik terus menerus. Bagus, tidak perlu PLN, tidak perlu kabel-kabel di atas yang mengganggu, yang juga bahaya dan banyak yang hilang itu. Bukan hilang dicuri, memang ada juga, tapi hilang cuma karena kawatnya punya resistensi dan itu mencari hangat. Hangatnya berarti energi hilang. Nah, itu semua itu akan diberikan pada manusia. Mungkin mobil tidak cepat, tapi dalam waktu berapa tahun bisa ada konversi atau cara membuat itu supaya tidak pakai BBM. Sudah ada orang di Filipina yang jalan 20 tahun pakai mobil, pakai BBM-nya air. Itu karena airnya hidrogen sama oksigen, dua-duanya kalau dipisahkan, dikembalikan lagi bisa membuat panas. Oke, mungkin Sabran nambah ya? Mungkin yang dimaksud dari Ismail gitu ya? Ya. Oke. Bukan, ada 2 orang di Filipina. Satu punya mobil yang bisa pakai energi dari luar, dari itu Ismail, yang pakai antena atau apa. Bukan ada orang yang tua. Ya, bukan namanya. Saya ingin menyambungkan ke kejadian alam yang terjadi agak intens 1 tahun terakhir ini. Kan banyak teori yang mengatakan itu pekerjaan, ada yang ngomong ada yang ngomong macam-macam. Apakah ada intervensi alien atau intervensi UFO itu tadi, atau memang natural bumi memang seperti itu? Ada yang mengatakan teori bahwa kita sudah waktunya masuk photon belt dengan alkion dan segala macamnya. Itu menurut Pak Zufri gimana? Ya, memang cukup yakin bahwa saat ini sudah diketahui ribuan tahun yang lalu dari orang Maya di Amerika Selatan, juga dari kelompok-kelompok lain, bahwa saat ini ada perubahan dari inti galaksi Bima Sakti. Akan ada semacam energi yang akan keluar karena posisi bumi adalah di posisi yang cocok untuk itu, atau apa kurang tahu, atau itu kehendak dari Tuhan atau apa. Jadi tidak jelas dari mana. Jadi bukan UFO ya, bukan agenda dari UFO, tapi UFO juga tahu itu sebenarnya semakin banyak dan mau lihat juga kalau mau membantu dan menyaksikan perubahan-perubahan yang akan datang.
Kalau banyak harta yang dilepaskan pada manusia dengan waktu cukup singkat, kemiskinan bisa dihapus, bisa ada hidup makmur yang luar biasa. Oke, jadi intervensi ini ternyata juga tidak hanya nuklir tadi ya, tetapi juga termasuk pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang mempengaruhi perekonomian dunia dan sebagainya. Mungkin makhluk luar tidak punya peran besar dalam hal ekonomi, tapi banyak orang sudah bosan dengan sistem dikuasai dari kelompok kecil. Dia membuat 145 negara berkumpul berhasil membuat sistem ekonomi baru, belum dilepaskan, tapi katanya sudah siap di komputer, tinggal cuma dihidupkan. Waktunya pas. Ya, ini semua yang jelas kita masih bisa menangi lah, tekan 6 bulan lumayan bisa menangi. Oke, saya kira tanda-tanda macam-macam ya. Menteri Kesehatan yang tidak pernah merokok tiba-tiba kanker paru-paru, dan yang ribut urusan yang pro dan yang anti rokok, padahal dia sebetulnya lama menjadi kerja di lab yang membuat paru-parunya kanker dan sebagainya. Jadi itu tanda-tanda bisa sesuatu yang selama ini dia berada di tempat yang nampaknya baik, bagus, tapi ternyata kelakuannya buruk dan sebagainya, itu tanda-tandanya kan keluar semua. Oke, nanti saya mohon Sanun meresponnya, tetapi kembali lagi bahwa kita adalah manusia, jadi tolong diperingati satu lagu sing ngomong soal menungso yang lain. Itu aja judulnya ono ya manusia, ya. Ono tepak iki kanjengnya apa ono. Ya ono. Jika manusia tidak cari
Oke, silakan Cak Nun merespon ini supaya ada konteksnya ini dari urusan UFO dan sebagainya. Gini, kita mulainya dari sini supaya nyantol sama hidup Anda. Nek gue, namamu siapa? Din, kamu datang besok pagi ke dinas kesehatan atau ke seorang dokter, ke kantor ke tempat mereka, terus bilang, Pak dokter saya sehat. Gue diterima orang pernyataanmu. Yang meneliti siapa? Dokter. Kamu tidak boleh meneliti. Jadi kamu tidak boleh meneliti diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu bilang sehat, tidak berarti sehat. Kamu baru sehat kalau dokter bilang kamu sehat. Nah, jadi sing kuasa nang sehatmu sapa? Dokter. Ngerti ya? Oke. Sekarang bidang apa yang Anda tidak berkuasa atas diri Anda? Bidang yang lain. Sehat bela kuasa. Kowe iki wong Indonesia apa dudu? Sing nentokke apa? KTP, nek ora ono KTP, dadi kowe ora kuasa nang awakmu dhewe. Apa bidang lain? Kowe sarjana, apa ora sarjana sing nentokke sapa? Nek kowe nggawe skripsi, kalau kamu bikin skripsi mengutip pendapatmu sendiri boleh enggak? Mengutip pendapatnya mbahmu itu kan? Tidak toh? Siapa yang bikin aturan? Kamu? Siapa yang bikin aturan akademis? Siapa? Sebut saja mereka, gitu ya, oke, mereka. Siapa yang bikin aturan mengenai sehat? Mereka. Siapa yang bikin aturan mengenai oh ini benar ini nggak benar? Kamu apa mereka? Kalau FPI jawab gini, FPI ditakoni gini, lah ben aku ngantemi wong, ben aku ngerampok, apa pemerintah ya rampok kok. Tapi soalnya ngerampok ning jalan, pemerintah ngerampok ning kantor-kantor, oke banget ora tau dituduh kekerasan atau aku dituduh kekerasan, ngono nggih. Diterima ora? Tidak, karena apa? Karena yang menuduh FPI kekerasan adalah pelaku kekerasan yang sebenarnya. Tidak kira adalah FPI ya. Ya. Jadi di bidang apa saja Anda dikuasai tidak oleh diri Anda. Nah, di bidang ilmu ya, di bidang ekonomi, di bidang agama, di bidang kebudayaan. Iki musiknya Kiai Kanding iki dianggap musik ora oleh Republik Indonesia. Ora toh? Ming swara, ming nyondong gitu. Ya kalau pakai nyondong dulu ya. Karena yang menentukan bukan kita tapi mereka. Oke, dan ini gini, kita cari jalan satu lagi. Jadi sing kuasa nang kowe iki sapa saiki? Nek politik pemerintah. Oke. Nek soal BBM sing kuasa sapa? Soal BBM yang kuasa siapa? Pemerintah. Yang Anda maksud pemerintah ini yang mana? Level mana? Menteri SDM. Benarkah Menteri SDM berkuasa atas BBM? Tidak. Ada nggak yang berkuasa atas Menteri SDM? Siapa? Presiden. Benarkah Presiden berkuasa atas BBM? Tidak. Siapa yang berkuasa atas Presiden soal BBM? Mafia BBM, netral dan lain sebagainya kan gitu. Nah, apakah mafia ini berkuasa atas BBM benar-benar ataukah mereka dikuasai oleh badan yang lebih tinggi yang membuat mereka berkuasa di Indonesia? Jadi kue kira ngerti level-level yang menguasai kue-kue itu yang disebut oleh Pak Jupri. Seluruh sistem di dunia ini dikuasai oleh kelompok kecil, dan kelompok kecil itu tahun berapa mereka bikin? Gue senjawab. Gimana aku sok tahu ya toh? Ini mikrofonnya. Sejak tahun berapa mereka merancang penguasaan itu? Kalau sebenarnya keluar secara resminya yaitu 1776, sekitar 3 abad itu, 3 abad lebih sedikit, ya.
itu resminya. Resmi namanya. Pedoman dasarnya adalah kalau dalam drama Nabi Darurat disebut begini. Kamu diperkenalkan kepada surga sehingga kamu semua mencari surga dan mengejar surga. Padahal kalau kamu berpikir secara Allah, surga yang mereka maksud itu adalah neraka. Terus kamu disuruh menghindar dari neraka, padahal yang kamu hindari itu adalah surga. Itu di bidang apa saja pikiran kamu dibalik, kamu dicuci otak. Kowe ora seneng, apa misalnya kowe ora seneng, kan dalam kata-kata Mutiara 900 peribahasa. Ala bisa karena biasa. Jadi kowe ora seneng karo lotek, ning bendina kon mangan lotek, suwe-suwe seneng ora? Seneng. Kowe ora gelem nyembah setan ning nek bendina kowe mung dilus-lus setan, suwe-suwe kok sembah. Sembah. Nah, Anda sudah sempurna 100% disuruh dan sudah terbiasa dan menyenangi dan mencintai, mengagumi, menyembah setan. Kowe wis dudu menungso, kowe wis dudu dirimu sendiri karena kamu tidak pernah berlaku berdasarkan regulasimu sendiri. Betul nggak? Kowe tuku klambi, kowe sing mergo konsepmu kok klambimu. Kowe dhewe sing desain. Kowe mung dikai pilihan, kowe milih iki ngono ta? Sapa sing desain? Mereka. Rambut sing apik sing piye, sing ngene apa sing digerak? Siapa yang mendesain bahwa yang digerak itu yang baik? Mereka. Zaman 10 tahun yang lalu yang rambutnya digerak itu mungkin anak-anak ABG, anak umur 15-16. Sekarang penyiar TV yang umurnya 40 rambutnya digerak. Artinya penguasaan manusia atas manusia sudah mutlak. Ya. Bal-balan. Aku seneng bal-balan kowe ya seneng bal-balan kapal kowe. Ning yo rada kelingan sithik-sithik lah nek bal-balan kuwi urusane caci kowe. Bal siji direbut wong. Rambut kuwi dhewe-dhewe. Tur gawangi ning loro rambut gawe dagawan dhewe-dhewe utawa ning omah dagawan dhewe-dhewe, gawe bal dhewe lupuk-lupuk dhewe. Yo masuk. Yes! Gol! Dhewe ngono ki. Kamu padha-padha dolanane. Nah, tapi Anda dibikin, aku takut lebih penting mana, lebih tinggi mana atensi terhadap BBM dibanding terhadap Piala Champion. Jadi Anda sudah dianak-kecilkan. Itu kalau kata Sabran dulu berarti Anda sudah dijadikan bukan dirimu lagi, dijadikan yang paling remeh dari dirimu. Ya kira-kira. Nah, sekarang saya tanya, mereka ini untuk sampai ke UFO ya. Mereka tadi itu Bram itu seberapa minoritas mereka itu? Sangat minoritas. Sangat minoritas. Kalau istilahnya kita sebut bagaimana itu biasanya? Sopopi. Sopopi. Bram, Mas Sopopi masih sekian keluarga. Ya kok lali begitu. Orang tak kira jenenge yo jeneng ngerasa dulu. Ya apa namanya? Setahu saya pada tingkat paling atasnya wis dhuwur dhewe. Bukan orang-orang yang kita kenal namanya atau selama ini ada ketemu di Google atau dimanapun. Terus tahu saya yang mengontrol itu semua yang sepanjang 300 tahun lebih. Kalau yang ketahuan itu tadi, kalau yang nggak ketahuan jauh lebih panjang ke belakang. Itu 13 keluarga. 13 keluarga. Apakah mereka berkoordinasi satu sama lain? Ya. Di seluruh level? Ya. Di seluruh level? 13 keluarga itu ya, karena ada pembagian yang jelas pada 7. Nah, tapi kemudian ada second circle, third circle, dan seterusnya. Mereka berkaitan atau tidak? Jadi 13 keluarga ini mereka sudah punya kesadaran kolektif. Jadi setahu saya. Apakah mereka punya simbol tunggal yang mereka pahami satu sama lain? Kalau pada 13 keluarga ini sudah mereka tidak menggunakan komunikasi simbol. Itu ketika sudah di bawah 13 keluarga itu baru mereka berkomunikasi menggunakan simbol. Karena harus menggunakan nitulogenesis. Simbolnya apa? Oh ya macam-macam Bu. Atau kalau di Google sudah sedikit menyinggung sacred geometry. Geometri sacred apa ya?
Itu secret. Sakral. Geometri sakral. Mungkin Anda lebih riset lebih dalam dari Pythagoras. Ketika seorang murid pengen menemukan rumus Pythagoras, itulah dari sejarahnya dia kecilnya kemana, gedenya kemana, dia bikin organisasi apa, dia membuat buku apa, dan geometri sakral itu seberapa, itu mungkin banyak bisa kita ngambil dari Pythagoras. Geometri sakral kayak dipanding lu piye? Jadi nek kotak yang artinya apa, segitiga yang artinya apa, tetahedron itu artinya apa, tiga dimensi yang bentuknya piramid itu artinya apa, fungsinya apa, kubah itu artinya apa. Jadi sangat banyak macam-macam simbol di situ. Dan tergantung fungsinya mau apa yang mau digunakan. Nah sekarang yang disebut komunikasi melalui simbol itu ya, maksudnya? Komunikasi melalui simbol, jadi harus untuk sebuah organisasi rahasia rekam TV ya. Untuk sebuah organisasi rahasia Orang mau aku. itu sebuah organisasi rahasia yang untuk menjaga kerahasiaannya kamu harus tidak tahu siapa anggotamu yang lain, orang kenal antara satu sama yang lain. Kamu harus punya metode komunikasi dimana ketika mereka punya level yang banyak, pada satu tataran level kamu punya kode tersendiri, kemudian naik level kamu punya kode tersendiri yang dimana kamu tahu kode di bawahmu tapi tidak tahu kode di atasmu. Jadi per level ini ono kode masing-masing yang sampai sekarang kalau aku ngeriset belum ketemu lagi kupune sing konangan gitu. Oke, saya kembali ke belakang sedikit. Apakah 13 keluarga itu penguasa tertinggi ataukah mereka sebenarnya juga tool of the most supreme lagi? Oh iya, Apa ya? jalan. Oh, terus langsung berjalan, kata ini kopral ya, ini langsung jenderal. Tapi ini kartu giring wong biar ngerti kopral, kapten, mayor. Karena setahu saya yang 13 keluarga ini benar-benar tahu. Ini kalau dia mau ngomong skemanya, dia bukan bikin skema konspirasi global dunia, dia konspirasinya di dunia akhirat gitu tingkatnya. Cuma yang di bawah 13 ini dia tidak paham dunia akhiratnya. Apa nek sintrulasi ini dia sudah paham petanya, dia akan melakukan apa, dia wis tangi kabeh ngomongane. Makanya saya tadi bilang punya kesadaran kolektif itu tadi, sehingga mereka naik ngobrol, ya aku tuh ngobrol, anggap baik. Sosok kelalen antara aku dan kami, sosok ngomong aku, sosok ngomong kami, sosok yang jalur laporan dari sorry aku sosok ngomong kami karena aku sambungan kalau dulur-dulurku kabeh macam itu. Kalau kamu jawab sing gurih nek sapa Gusti Allah itu terus baca-baca Bali wong jebul sing jahat Gusti Allah. Itu akhirnya wong. Nah, di sini kan kita harus paham tikungan iblis, harus paham nasi darurat kalau Anda nonton bahwa Tuhan itu bikin malaikat juga bikin iblis, bahwa Nabi Muhammad sudah ngasih tahu ini Dajjal sudah menguasai Anda melalui pikiran, sudah menguasai cara berpikir Anda. Jadi seluruh yang Anda lakukan sekarang itu adalah pekerjaan-pekerjaan Dajjaliyah, gitu ya. Dan itu penyebar-penyebarnya adalah koran-koran, televisi, universitas, lembaga-lembaga agama dan seterusnya, gitu ya. Ini sekarang benar-benar mulai ingat apa yang harus dia omongkan. Nah, nanti kita akan sampai kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu mengenai struktur dan kronologinya dia. Ini tetap banyak pendapat ya, tapi setahu saya Kanjeng Nabi kronologinya nanti ada perang besar dulu, terus kemudian Imam Mahdi, terus kemudian masa damai sebentar sampai orang lupa akan Dajjal. Ketika dia lupa Dajjal baru turun Dajjalnya. Terus Dajjal datang, Mahdi kuat ngadepi Nabi Isa. Ketika Nabi Isa sudah turun, Yesus keluar, berasa ngadepi dan dongo karo Gusti Allah sehingga dikirim ulat di lehernya untuk membunuh Yesus tersebut, dan kemudian bangkainya tersebar di mana-mana dan akan dibersihkan oleh burung yang lehernya berbentuk seperti onta.
tolong Anda juga nanti pulang ke rumah cari bahan-bahan mengenai hadis-hadis Rasulullah yang mungkin tidak terlalu populer karena temanya dianggap, karena para penyebar agama ini sudah merupakan pegawai Dajjal, sehingga dia memilih hal-hal yang kira-kira tidak menimbulkan kesadaran pada umat ini. Tanpa sadar mungkin aku tertarik karo subul di mau, karena dalam pendidikan itu kan selalu harus ada simbolisasi, ada visualisasi yang ini kan menjadi dimensi orang tidak hanya paham hitam putih. Nah, saya juga akan ngomong ini. Ketika kalimat Dajjal itu kan ketoknya wis ngomong kayak Dajjal. Nah, apakah itu juga tersimbolkan di dalam apa namanya sebuah kehidupan, atau bahkan mungkin tercermin di dalam apa sebuah karya atau apa, saya nggak tahu itu. Makanya saya akan menggiring Sabrang di situ karena Sabrang yang kepala laboratoriumnya. Bagaimana Sabrang menjelaskan misalnya dua hal yang dia tunjukkan ke saya. Lambangnya polisi Arab itu adalah mata satu. Terus kalau angkatan udara Israel itu di sini tulisannya kafir. Sama persis seperti yang dibicarakan Rasulullah di dalam hadis-hadis. Bagaimana menjelaskan mata satu dan segitiga itu? Ini kalau dari pengetahuan yang kita dari ranah Islam, jelas bahwa indikasinya Dajjal motornya siji, yang buta sebelah kanan, yang buta mataharinya, yang buta sebelah kanannya, yang terbuka kirinya, yang mata buta tersebut nempel daging seperti dahak yang nempel di dinding. Ceritanya menurut ilustrasinya seperti itu, mata satu. Kalau dari riset independen teman-teman barat, mereka ngurut ke mata satu itu dari Horus anaknya Ra, yang dimana disitu ceritanya dia rebutan tahta, terus akhirnya menang tapi terluka matanya dan dia punya mata satu. Saya ini ketika saya waktu itu kok Kanjeng Nabi memasukkan doa lindungilah kami dari fitnah Dajjal. Meden ini kalau mau foto kasih dari kok ibu kan gitu bayang saya. Ternyata kalau mau melihat itu tidak ada yang tidak didesain oleh Dajjal sama bukan itu Dajjal lah, tapi dengan konseptual itu. Karena ini semua juga dalam rangka memberi jalan untuk Dajjal untuk turun. Nah ini itu benar-benar muncul di mana-mana dan benar-benar fitnah. Yo semua yang Anda ketahui, kalau misalnya seperti ini, Anda kalau disuruh nyembah berhala mau nggak? Nggak mau tuh. Patung nggak disembahkan gitu. Makanya mereka menciptakan berhala baru yang namanya bintang olahraga, bintang film, penyanyi, aku. Itu termasuk berhala. Loh, tapi ya itu kan di situ didesain bahwa itu sudah jelas sekarang orang punya kesimpulan tontonan menjadi tuntunan. Iklan kesehatan saya ngomong artis, iklan kelek saya ngomong artis, iklan asuransi saya ngomong artis, kabel saya ngomong artis. Mau tidak mau itu tuntunan, dan itu berhala yang dibuat sekarang tanpa kita sadar bahwa itu berhala. Dan sangat banyak seperti itu di sekitar kita yang kita sendiri tidak sadar karena kita lahir di kurungan yang sudah didesain sedemikian rupa untuk menjaga kita dari sebab baiknya. Ya, jadi saya ingin angle-nya itu kita urut tek gitu ya, bahwa itu nanti bisa diperdalam, bisa diperluas, bisa didetail nanti dulu. Tapi pokoknya kita kenal, berarti tadi kita kembali ke mereka tadi ya. Mereka tadi itu sebenarnya tetap ada atasannya. Nah,
bagaimana menarik garis antara 13 keluarga itu ke Dajjal. Ini kalau mau ngomong rencana panjang ratusan tahun tidak mungkin dilakukan oleh manusia, karena dia butuh kondisi uripe ya tidak sepanjang itu. Jadi ya, pasti ada sesuatu yang mendrive mereka agar melanjutkan program yang segitu panjang. Jadi saya melihat karena 13 keluarga ini paham permainan dalam tanda petik drama dunia, sehingga dia melaksanakan perannya dan butuh men-set up untuk ujian nasional. Kalau sehari-hari kan setan menggoda, iblis menggoda dan segala macam, kan aku nganggap itu ujian harian lah. Soal ada yang lebih besar dengan bencana dan segala macam, ya ujian mid semester. Ada juga ujian nasional di mana semua barang-barang diuji dengan jalan Dajjal tersebut. Jadi 13 keluarga ini menyiapkan jalan untuk menuju ujian terakhirnya. Oke. Gini Bang, saya ingin ngasih tahu teman-teman satu summary ya, satu skema dasar dulu, sketch dulu. Jadi, simbol-simbol Dajjal. Oh, kui simbol Dajjal atau siji. Karena aku benar Bang. Oke. Itu muncul di apa saja? Untuk menunjukkan bahwa itu wilayah sudah dikuasai, itu wilayah sudah dikuasai. Itu maksud saya. Yes, nek kue wis ngerti, nek kue roto, kue wis dikuasai, baru kita ngomong 8 bulan lagi. 8 bulan yang dibilang oleh Pak Jubri tadi. Hampir semua film yang Anda lihat pasti ada tandanya. Teman-teman pasti sudah riset itu. Yang paling ekstrim yang ini tadi, apa namanya, emblemnya kepolisian Arab Saudi itu baru diganti beberapa tahun terakhir dan keluar mata satu. Saya juga kemarin dikasih, tadi saya dikasih foto sertifikat pelatihan apa sih, pembangunan apa loh, Indonesia banget di sertifikat. Ada wilambangi segitiga plus moto satu gitu kok. Kamu dan itu kan mudah-mudahan ada yang karena selera estetis saja. Tapi tetap harus kita perhatikan bahwa ini, kalau di wilayah properti ada simbol itu, maka petugas lain di wilayah yang non properti menjadi tahu, oh properti wis dikuasai karo JPMD. Gitu kan? Itu kan maksudnya. Oke. Sepak bola sudah, Olimpiade di London nanti sebentar lagi sudah jelas itu simbol-simbolnya, ya jelas. Di Indonesia klub-klub apa yang pakai simbol itu semua sudah terkuasai Anda semua ini. Bahkan yang paling berbahaya yang Toto bilang tadi malam adalah wilayah-wilayah cara berpikir agamamu sudah dikuasai oleh Dajjal. Jadi Dajjal nyuruh kamu tidak percaya kepada gejala Dajjal. Androno ngomong-ngomong, oh kuwi bid'ah. Karena kamu sudah menjadi anggota Dajjal. Wis, gampangannya ini Bang cerita. Kamu percaya sama pasar logi, pasar kriwak, isi percaya? Berarti gue isi ning jobone kurungan Dajjal. Neng saiki dipercaya nggak secara akademis? Kliwon, Pegi, Paipon, Neptu, Sabtu, Wolu, Pegi, Wolu. Jadi kamu sudah tidak percaya kepada dirimu sendiri, kamu sudah tidak percaya kepada ilmu sejarahmu sendiri, kan begitu? Begitupun dalam agama. Maka semua kuburan-kuburan itu dihapus di Mekah. Karena pintu gerbang Mekah sendiri adalah segitiga mata satu. Madinah, pintu gerbang Madinah. Jadi ya kowe rono tetep rono kok umroh. Apa jenenge? Neng sekarang misalnya yang tidak beragama Islam tidak boleh masuk Mekah. Allah mengatakan di surat yang saya suruh nulis tadi. Allah mengatakan bahwa aku buka rumahku itu untuk semua manusia. Maka Dajjal menyuruh kamu menutup itu untuk orang selain Islam. Kan itu. Kenapa? Karena jadinya Islam bukan rahmatan lil alamin lagi. Makanya kamu disuruh pakai peci, disuruh pakai serban. Karena dengan serban itu kamu sangat mudah menipu orang. Kan begitu? Karena dengan serban orang menjadi langsung mengatakan Anda orang baik.
Saya mau pakai putih-putih di maknya. Tapi kalau di luar maknya, kalau kayak di keraton saya nggak pakai putih-putih. Karena kalau saya pakai serban di keraton kemarin, saya gampang menipu orang yang bukan maknya. Nah, camaknya rasa dihapusi. Nah gitu. Nah lihat-lihatnya gampang terhapusi. Makanya saya menghindar jangan sampai saya pakai itu, sebab itu memang anjuran Dajjal untuk mengoutputkan agama melalui simbol-simbol fisik. Dan kemudian begitu orang pakai peci, Anda sebut dia alim, kan gitu. Sudah, Anda menjadi tertipu, kan gitu. Jadi sebaiknya kiai-kiai memakai pakaian sama dengan tukang becak, sama dengan tukang ojek, sama dengan yang lain-lain. Itu yang terbaik. Karena ulama yang terbaik adalah yang berpakaian sebagaimana umatnya yang paling buruk pakaiannya, kan begitu. Betul? Oh. Jadi simbol-simbol itu tolong dilengkapi Pak, di mana aja munculnya. Sekarang atau kita sekarang langsung lari kok ke 8 bulan. Ya, silakan. Mungkin saya perlu menambah begini. Kita harus paham betul bahwa semua pelakunya belum tentu tahu grand design-nya. Jadi bisa gini, yang sini yang A merasa melakukan kebaikan, yang B merasa melakukan kebaikan, C merasa melakukan kebaikan. Dia tidak tahu bahwa A campur C jadi nilai. Nah itu butuh grand design yang lebih tinggi untuk paham itu. Jadi kalau menganalisis secara lokal susah mengidentifikasi. Harus benar-benar dari pandangan yang tinggi, harus dari pandangan yang terluas, tahu motif dasarnya, baru menganalisa kejadian yang lebih kecil, fenomena yang lebih kecil. Kalau Anda hanya menyorot kecil, mesti kita sampai kabeh. Karena benar-benar ampuh sistemnya itu luar biasa. Memang ini tidak mudah diidentifikasi. Memang harus benar-benar butuh ketajaman, butuh kelengkapan data, butuh open mind. Jadi benar-benar ngeri saya ceritain aja gitu. Ya, tadi kan kita sudah diberi optimisme oleh Pak Jufri. Pak Jufri mengatakan bahwa akan ada bantuan-bantuan dari dua pihak. Yang disebut satu pihak yaitu para penumpang UFO tadi ya. Dari planet ini, planet itu ada yang dari densitas negatif, ada yang dari densitas positif, dan beliau sudah menjelaskan sangat banyak. Kemudian ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya akseleratif dari atas atau dari wilayah-wilayah yang non jasad manusia. Sekarang gini Bram, Sabran kan iseng-iseng tapi serius mengatakan Itali itu kan paling gila sepak bola, maka negaranya berbentuk gitu. Negara Itali itu kayak wong mendambal nih. Jadi ora adik gaduk ning rasa kok remehke ora adik gaduk, kowe dinyek saiki nek ora adik gaduk, mergo nek kowe gelem ora adik gaduk, akhirnya mesti gaduk nang Gusti Allah. Liwat ngendi wae kan nek kowe gelem ora adik mesti gaduk. Nah sekarang ora adik gaduk sudah dihancurkan di Indonesia. Begitu Anda ora adik gaduk, Anda diejek. Betul. Anda tidak percaya kepada jalan ilmumu sendiri, Anda tidak percaya kepada siratal mustaqimmu sendiri. Panjen yo ono ora adik gaduk sing iseng-iseng yo ono. Ning yo kuwi nggo iseng wae. Nah, bid'ah itu ada urusannya sendiri, ada parameternya sendiri, dan itu benar asal perdanya jelas, skalanya jelas kan gitu. Dan orang maknya sudah tahu semua. Sekarang Pak Jufri mengatakan sudah akan ada pertolongan-pertolongan. Jadi gini, Nek Irian Jaya kan pusat burung di dunia, maka bentuk pulaunya kayak burung gitu ya. Sekarang Anda lihat seluruh Indonesia ini bentuknya kayak dari Sumatera seperti perahu. Sabran mempunyai analisis apa ciri kualitas atau karakter perahu Nuh? Yang paling bisa dilihat dari perahu Nuh itu juga baik, tapi karakteristik bahwa fungsi dia adalah menampung makhluk kewan-kewan banyak dan tumbuh-tumbuhan. Berarti pada ruang yang sempit keragamannya sangat tinggi. Rasio ruang dan keragaman
sangat-sangat tinggi. Itu karakter perahu. Jadi ruangnya sedikit, tapi keragamannya sangat tinggi karena dia harus menampung banyak hal. Negara manakah di muka bumi ini yang budayanya, etniknya, bahasanya, dan segala macamnya keragamannya tertinggi? Indonesia. 300 meter iso siji. Kuwi pasar Jombang. Ngetan, kuwi kon ya apa cuk. Pasar Jombang Ngulon, piye kowe kabare? Itu sudah Jawa Tengah. Itu di Jombang. Jadi di Banyuwangi itu pertengahan, seharusnya mandul karena pertengahan, tapi tidak, di Banyuwangi justru Balinya hebat, Jawanya hebat, kan gitu. Juga di Cirebon, seharusnya mandul Cirebon itu, wong antara Sunda dan Jawa, tapi enggak, Cirebon justru punya keunggulan di bidang tari dan musik. Nah, jadi tingkat keragaman kita luar biasa. Jadi yang akan jadi perahu Nuh sesudah perang dunia ketiga yang dikatakan Pak Juprianto adalah Indonesia. Kita ya. Nah, kowe iki tak jak nglumpukne tak dongake, kowe sing termasuk sing separuh. Kok separuh apa? Urung ngerti kok wis ngene. Separuh ki maksude Jayabaya kala Jayabaya alaihissalam. Wong Jawa kari separuh, Cina Londo kari sakjodo. Perang dunia ketiga, ledakan besar di Eropa, tapi nuklirnya sudah dieliminir oleh UFO tadi, tapi tetap sudah dipersiapkan kalau sudah ada kecurigaan nuklir, siapa yang akan dituduh di seluruh muka bumi ini? Pasti Iran, maka Iran akan diserbu oleh Israel. Israel diserbu oleh Iran, Iran perang lawan Israel, berarti Arab Saudi bela Israel, Indonesia bela bingung, karena bingung orang melu, gitu, tapi masa Arab musuh, masa kene karo musuh Israel, wong iku nono Arab rapena, gitu, masa Arab musuh Iran bolo dhewe lah, turunane Kanjeng Nabi, gitu, dan rapena dadi kene absen. Maka sing kono dari sakjuduk, ini dari separuh. Nah, Anda ngumpul ini saya mohonkan kepada Allah termasuk yang separuh yang tinggal itu, dan Anda adalah penghuni perahu Nuh Republik Indonesia yang Kalimantan merupakan layarnya yang berkibar-kibar karena di sana yang paling kaya, betul enggak? Pulau Jawa adalah deknya. Dok dek, buh ya. Pokoknya sungguhnya kira-kira ya. Jangan gitu, aslinya ya. Di deknya di situ di tengahnya itu disediakan tumpeng yang namanya Merapi. Betul ya? Nah, iki Merapi bengiki muluk-muluke banget. Ya, semua sedang melaporkan ke saya dari alam kasar maupun halus bahwa sedang siap-siap untuk duwe gawe. Dan begitu laporan ke saya masuk, saya langsung minta kowe aja laporan nek orang nyebut tanggal karo jam. Waduh, dereng apa saya pun batal. Nah, tapi kan kuwi kan dungoku ya toh. Nah, nanti kita berdoa bersama-sama supaya Merapi bukan menciptakan bencana, tapi duwe gawe menyebar tumpeng kesejahteraan. Kira-kira ya. Nah, ini serius karena seluruh nenek moyang kita yang dahulu ikut nyengkuyung bangsa tertua ini. Ya orang tertua banget lah, ya sini sore-sore agam banget ya. Ini dibanding semua liane sambil saiki sembilan tua kue, mulanya kan cili-cili, wong ya toh. Di kulitnya kue orang mungkin putih, orang mungkin itu. Karena kalau hitam itu pasti produk, kalau putih pasti produk, kalau coklat
produsen. Kan nggak mungkin dong kulit putih punya anak kulit hitam punya anak kulit putih. Yang kulit coklat punya anak dibawa agak dingin menjadi putih, dibawa panas menjadi hitam. Makanya Pak Supriyanto dari California kembali ke kampung halaman. Masuk akal orang kuwi. Orang mungkin coklat kuwi nglairke iso dadi putih, iso dadi ireng, gumantung akselerasi dan prosesnya dengan cuaca dan alam. Betul enggak? Terus baca enggak iso? Benar. Maka memang kulit coklat yang apa namanya? Yang jadi sumber dulu pembagian manusia di muka bumi melalui Jawa Barat, Sudan. Nah, besok ini melalui Jawa Tengah, Yogyakarta dibagi oleh ini karena mbah-mbah kita sekarang pada turun juga ke sini untuk nyewangi kita semua di samping UFO makhluk-makhluk yang kepalanya seperti reptil tadi. Yang malam ini sudah datang satu ke sini. Sampai di sini cepat ya teman-teman ya. Nah, saya mohon nanti kita mengakhiri acara kita nanti malam, nanti pagi dengan doa bersama, dengan wirid bersama, satu, agar supaya Merapi menjadi tumpeng kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Besok lusa saya sama Mbak Tia sama Sabrang akan berangkat mendoakan itu di Ka'bah. Ya. Tapi saya ke sana tidak untuk menghapus dosa. Maksud saya dosa saya dihapuskan dengan tobat kepada Allah, tidak karena saya datang ke rumah Allah, kan gitu. Jadi itu termasuk ilmu dajjal, bahwa orang yang korupsi banyak kemudian umroh terhapus dosanya. Sehingga ada salah seorang anggota DPR menunjukkan kepada pengadilan bahwa saya sudah umroh sekian kali, ini buktinya, berarti dosa saya sudah habis. Kenapa saya diadili? Kuwi ono wong dipokokke kaya ngono iki karo dajjal iki ono. Kuwi dajjal bilang-bilang ilir-ilir. Ono lho menungso digawe tetep kaya ngono. Jadi teman sekalian, setelah itu kita berdoa. Dalam keadaan yang seperti ini, kalau ada kata Sabrang kemarin tadi malam dia cerita, kalau benar-benar ledakan itu terjadi, kata Rasulullah, nanti asap akan membubung dan menyebar ke banyak wilayah di bumi, kemudian akan terjadi persenyawaan di mana hujannya akan mengandung asam yang keras, dan pada saat itu kata Rasulullah, tutuplah rumahmu rapat-rapat, sediakan makanan yang awet sebanyak mungkin sejak sekarang di rumahmu masing-masing. Kata Pak Jufri, itu terjadi tidak lama lagi. Saya tidak tahu apakah akan senang ataukah akan takut menanggapi berita itu. Ya sudah, antara senang dan takut. Senang karena apa namanya? Karena dunia akan berubah, peradaban akan tidak bisa diteruskan. Sistem perekonomian dan keuangan dunia seperti ini tidak bisa diteruskan. Harus ada yang baru sama sekali. Dan Pak Jeffrey ternyata sudah menyiapkan dengan teman-temannya sesama orang planet. Nanti untuk itu kuncinya cuma satu, teman-teman sekalian. Kuncinya untuk Anda cuma satu. Kalau kemarin Anda wiritan itu kan departemental atau fakultatif atau segmentif. Wiritan kita dalam 6 bulan ke depan ini tidak usah segmen, tidak usah departemental, tidak usah parsial, kurasa ya Kowiu ya Matin, ya iki ya kui ya apa ya Kowiu ya Jokowi ya. Wiridnya mendasar saja. Yang penting yang membuat kamu nempel ke Allah. Pokoknya nempel terus ke Allah. Dan saya yakin selama Anda nempel ke Allah itu berkecamuklah segala sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda dambakan, yang Anda rindukan, dan yang Anda khawatirkan. Betul nggak? Bisa nggak Allah membaca isi hatimu? Bisa nggak Allah membaca kecamuk dalam pikiranmu? Bisa, meskipun tidak engkau ucapkan. Allah mendengarnya dan Allah akan mengabulkannya karena engkau nempel kepada Allah. Caranya nempel kepada Allah, anak-anak yang nahdiyin sudah hafal afdhul dzikri fahuwa la ilaha illallah
La ilaha illallah. Wiritan aja bareng-bareng karena Anda Muhammadiyah, dewe-dewe. Prakteknya saya ya, coba wiritan la ilaha illallah ping 3 bareng-bareng. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, sekarang dewe-dewe. La ilaha illallah. Dewe-dewe. Loh, dewe-dewe kayak sesuatu kan? Berarti kan Anda kan la ilaha illallah. Lakukan lagi. Ayo, dewe-dewe. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ono bedane dewe-dewe karo bareng. Lah kok ruwet. Ruwet berarti gue emang dajal ya kan? Lapor dapat. Jadi kalau dewe-dewe hasilnya podo. Kok ruwet aja ngomong ini? Orang-orang diruwetin ya. Oke, teman sekalian nanti kita bersama-sama dengan Sobi Kubaiti dan seterusnya. Oke, sekarang mudah-mudahan bisa cetok ya. Cetok orientasi kita ke depan ini. Sekarang boleh kita perdalam, kita perluas sedikit-sedikit dengan analisis dan detail-detail tentu dari Sabrang sama Pak Jufri. Saya kembalikan kepada Mas Toto. Oke, satu nomor lagi dulu. Mus, gue siap sing dajal apa ufono ya? Silakan Pak, dia sama dia ganteng. Right.